Ya, perlu saya jelaskan teman-teman semua. Tadi seperti yang sudah saya upload di Elena tadi tentang materi hukum pidana khusus dan hukum hukum pidana khusus ya, tentang pengertiannya. Jadi ada dua pandangan tentang pengertian hukum pidana khusus. Yang pertama adalah, kan di luar itu ada dua kategori nih aturan pidana itu. Ada yang memang undang-undang di luar KUHP yang mengatur tentang tindak pidana, yang mengatur tidak pidana. Seperti contohnya adalah undang-undang terorisme, undang-undang money laundering, undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Atau versi yang kedua, ada suatu undang-undang di luar KUHP, ya kan, undang-undang, atau ada suatu aturan-aturan administrasi negara di seperti undang-undang zakat, undang-undang Sisdiknas, tapi di dalamnya mengandung aturan pidana. Nah, sebenarnya yang pertama, yang kedua ini apakah disebut sebagai hukum pidana khusus semua? Nah, kalau menurut pandangan beberapa pakar, guru-guru saya, Pak Ali Masya, Prof. Sudarto, Prof. Barda, dan lain sebagainya, saya juga berpandangan begitu bahwa hukum pidana khusus adalah suatu aturan di luar KUHP yang betul-betul mengatur tentang hukum pidana, tidak mengatur tentang administrasi negara. Sedangkan yang kedua tadi adalah hanya undang-undang administrasi yang memanggil hukum pidana sebagai penyelesaian masalahnya. Dan ini tidak dikategorikan sebagai hukum pidana khusus. Walaupun beberapa pakar ada dalam beberapa literatur itu yang mengatakan bahwa yang kedua pun dianggap sebagai hukum pidana khusus. Nah, kesimpulannya apa? Bagi saya, hukum pidana khusus adalah suatu undang-undang hukum pidana, suatu undang-undang pidana di luar KUHP yang mengatur baik formil maupun materialnya memang khusus tentang terkait dengan pidana, tindak pidana, penanggulangan tindak pidana. Nah, kalau yang kedua saya sebut sebagai hukum administrasi negara yang mengandung aturan pidana sebagai penyelesaian masalahnya jika ada yang melanggarnya. Dan ini tidak saya kategorikan sebagai hukum pidana khusus. Gitu. Sehingga undang-undang zakat, Sisdiknas, dan lain sebagainya yang di dalamnya ada aturan pidana tidak termasuk hukum pidana khusus. Nah, akan tetapi begini, nanti kalau sudah masuk ke dalam hukum aturan-aturan pidananya, walaupun itu undang-undang Sisdiknas, undang-undang tentang zakat, aturan pidananya yang ada di dalamnya itu tetap menginduk ke KUHP, gitu ya. Tetap menginduk ke KUHP, artinya KUHP sebagai aturan umumnya, sedangkan yang tadi sebagai aturan khususnya, tetap. Karena itu kan hanya mengatur ketentuan pidana. Coba dibuka aja di undang-undang zakat. Barang siapa dengan sengaja atau apa, gitu ya. Lah, itu kan hanya aturan paling 4 pasal, 3 pasal. Lah, terus bagaimana cara memanjaranya? Bagaimana kalau ada pembantuan? Bagaimana kalau ada residif? Bagaimana kalau ada dan lain sebagainya? Bagaimana kalau ada konkursus dan lain sebagainya? Percobaan, ia tetap menginduk ke dalam hukum pidana umum. Jadi tetap menginduk pada hukum pidana umum. Mungkin itu ya yang dapat saya jelaskan dari materi yang tadi saya share. Terima kasih.